Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1073. Jika kamu tidak melahirkan cucu, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Stopwatch sebenarnya melonjak langsung dari 5 menit menjadi 1 menit. Ini Go Kingzong bingung, dia sengaja mengatur hitungan mundur ke 5 menit tersisa. Kalau Zhao Mengchen memutuskan untuk bersamanya di saat-saat terakhir, maka dia tidak perlu meledakkan bom itu, dan dia bisa tinggal bersama Zhao Mengchen selamanya. Tetapi saya tidak pernah menduga masalah seperti itu akan terjadi dengan stopwatch. Sungguh penipuan, saya sendiri yang mengaturnya, sulit dibayangkan. Ketika dia melihat ke bawah lagi, waktunya tinggal kurang dari 40 detik. Seluruh tubuh Go Kingzong dipenuhi keringat dingin, dan dia segera mengerti alasannya. Dia dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Ia meminta orang kepercayaannya untuk menyiapkan jam tangan ini. Orang kepercayaannya telah berada di sisinya selama 10 tahun dan selalu menjadi tangan kanannya. Ia selalu menangani segala sesuatunya dengan sempurna di masa lalu, dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Kali ini hal itu secara langsung merenggut nyawanya. Mengingat perilaku biasanya, dia pasti disuap. Itu bajingan, dia sebenarnya orangnya Kakak Long. Go Kingzong mengumpat dengan marah, lalu berbalik dan berlari ke arah laut di sampingnya. Sambil berlari, dia berteriak kepada Ji Fei dan yang lainnya, Kakak Long ada di balik semua ini. Dia adalah orang terburuk. Dia adalah bos terbesar. Go Kingzong, Zhao Mengchen terbangun dan berteriak keras. Ledakan, Go Kingzong telah melompat dari pinggir jalan ke laut. Ledakan, terjadilah suara keras di laut, yang menimbulkan gelombang tak terhitung banyaknya. Zhao Mengchen yang baru saja bangun terkejut lagi. Ji Fei selalu sangat alami. Saat dia melihat ketakutan Go Kingzong, dia tahu ada yang salah dengan bom waktu itu dan dia siap melindungi ibunya. Ketika dia melihat Go Kingzong berlari menuju laut dan bersiap untuk melompat ke laut, dia menghela napas lega. Dalam hati saya mengagumi Go Kingzong karena memilih untuk mati sendirian di saat-saat terakhir. Dia seperti seorang pria. King Chang bisa saja mengambil tindakan, tetapi dia ragu-ragu karena kesalahan Go Kingzong yang berulang kali, dan fakta bahwa dia ingin menganiaya Zhao Mengchen hari ini. Jika masalah ini berjalan lancar, di mana Zhao Mengchen akan menaruh mukanya di masa depan. Terlebih lagi, ketika dia melihat bahwa setelah Go Kingzong tahu bahwa pemimpin Balai Naga yang terbunuh adalah ayah kandungnya, meskipun dia merasa menyesal, dia masih ingin bertahan hidup. Dia merasa sedikit menghinanya di dalam hatinya. Hati macam apa yang bisa menerima kutukan? Jadi saya tidak mengambil tindakan apapun. Suasana menjadi sunyi. Go Kingzong di laut telah berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Air laut berubah menjadi merah, dan segera ikan yang tak terhitung jumlahnya berenang mendekat dan mulai melahap sisa-sisa tubuhnya. Dia ingin membunuh Ji Fei dengan bahan peledak, tetapi rencananya disabotase oleh King Chang di grup Chen Fei. Yang ada padanya tidak hancur. Dia bisa saja membongkarnya. Tapi itu dirancang oleh saudara Long dan tidak ada kesempatan untuk membongkarnya, karena itu menjadi pecahan-pecahan. Dia bersekongkol melawan orang lain sepanjang hidupnya, dan pada akhirnya dialah yang disekongkol melawannya. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya untuk meraih kesuksesan dalam karir dan cinta, tetapi pada akhirnya dia tidak punya apa-apa, bahkan tubuhnya. Hidupnya, berbakti kepada orang tua, aku tak mampu melakukannya. Membunuh ayahku, cinta itu sangat menyedihkan. Seseorang yang ingin mengganggu cinta sejatimu, karirnya bisa saja menjadikannya pahlawan, tetapi ia memilih menjadi pembunuh terkenal sulong.
Yang paling hina adalah dia benar-benar ingin menganiaya Zhao Mengchen dan berperilaku lebih buruk dari binatang. Yang paling menyedihkan adalah dia terbunuh oleh bahan peledaknya sendiri. Dia menjadi antek saudara Long selama setengah hidupnya, dan akhirnya dijebak sampai mati oleh tuannya. Para pelaku, lukai dirimu sendiri. Satu-satunya hal yang membuat orang mengingatnya adalah bahwa pada saat-saat terakhir, ia memilih untuk melompat ke laut dan mati sendirian daripada melibatkan orang lain. Mengapa? King Chang menghela napas dan menatap Zhao Mengchen yang masih tenggelam dalam pikirannya. Setiap orang harus membayar atas tindakan mereka sendiri. Tidak ada yang menyedihkan tentang akhir hidupnya. Kamu juga wanita yang menyedihkan. Zhao Mengchen terbangun oleh kata-kata King Chang, dan air matanya mengalir tak terkendali. Dia memang wanita yang menyedihkan. Dia diusir dari keluarga. Mereka bertiga telah terpisah selama 15 tahun, dan hari ini dia hampir melihat putranya diledakkan hingga tewas. Siapa yang hidupnya mudah, Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan maju untuk mendukung ibunya. Zhao Mengchen tidak lagi memiliki roh jahat seperti sebelumnya, dan tatapan matanya lebih lembut daripada wanita. Dia menatap King Chang dan berkata, "Jaga dirimu juga, kamu tidak perlu melindungiku lagi." Wajah King Chang berubah dan dia tanpa sadar menatap Ji Fei. Ji Fei tidak perlu melindungiku. Setelah kejadian ini, aku berencana untuk mencari Xiao Hongyan. Sekarang Ji Guanghui bersamanya, jadi masalah ini seharusnya sudah selesai. King Chang terdiam. Ji Fei segera berkata, "Bu, menurut perjanjian, Xiao Hongyan akan mengirim ayah kembali kepada kita dalam waktu lebih dari 3 bulan. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak perjanjian 6 bulan dengan Xiao Hongyan, dan Ji Fei tidak ingin ibunya meminta bantuan Xiao Hongyan." Zhao Mengchen menunjukkan senyum sedih di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Ji Fei. "Ketika ayahmu jatuh ke laut, tubuhnya terbentur dan dia tidak sadarkan diri sejak saat itu. Dia seperti sayur." Ah, ketika Ji Fei mendengarnya pertama kali, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Xiao Hongyan mengatakan itu." Kalau saja dia ada di masa lalu, Ji Fei pasti akan murka dan ingin membunuh Xiao Hongyan saat itu juga. Tapi sekarang, dia tenang. Zhao Mengchen mengangguk, "Ya, kami pernah berbicara di telepon sebelumnya. Dia telah berusaha menyembuhkan ayahmu selama 15 tahun terakhir. Tetapi dia belum berhasil." Ji Fei merasakan kepalanya berdengung dan menatap King Chang dengan cepat. "Bisakah ekor Tamamonomai disembuhkan?" Mengira Huo Lei telah disembuhkan oleh ekor Tamamonomai, Ji Fei bertanya dengan tergesa-gesa. Sudut mulut King Chang berkedut, dan dia berpikir dalam hati, apakah kamu benar-benar mengira ekor Tamamonomai adalah lobak besar, begitu mudah ditemukan, jumlahnya hanya 9, dan 1 telah digunakan. Mungkin tidak dapat disembuhkan. Kalau tidak, Xiao Hongyan tidak akan mencarinya selama bertahun-tahun. Harapan yang muncul di hati Ji Fei seketika hancur. Zhao Mengchen, di sisi lain, menjadi lebih kuat. "Ji Fei, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu harus fokus pada pengembangan grup Chen Fei dan grup Li. Aku dapat menggunakan waktu ini untuk bertukar pikiran dengan Xiao Hongyan. Bagaimanapun, kita berdua, wanita, pasti akan memiliki persimpangan di masa depan." King Chang terkejut dan menatap Zhao Mengchen. Wajah Zhao Mengchen langsung memerah. "Kita semua sudah tua sekarang, dan sekarang kita sudah melepaskan segalanya. Karena aku telah memilih Ji Guanghui, aku harap aku tidak akan disiksa seperti ini lagi." King Chang menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya, mengangguk, dan menatap Ji Fei. "Datanglah ke Longcheng Longshan dalam waktu setengah bulan." "Tempat apa itu? Apa yang kamu lakukan di sana?" Ji Fei bertanya dengan waspada.
Zhao Mengchen langsung memeluk Ji Fei. Bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya, menatap King Chang. Anakku tidak akan pergi ke Longtang, dan tidak akan ada urusan apapun dengan Longtang. Longcheng Longshan adalah markas besar Longtang. Karena dikelilingi oleh pegunungan, tidak ada yang tahu di mana letaknya, jadi Longtang juga sangat tersembunyi. Namun, Zhao Mengchen telah menaruh banyak perhatian pada Longtang dan Hongmen dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tahu sedikit tentang mereka dengan menghabiskan uang. Sekarang Ji Fei diminta pergi ke sana, dia tentu saja sangat menentangnya. Ji Fei menatap King Chang dan berkata, "Aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa, berbakti kepada orang tuaku, dan merawat istriku dengan baik." King Chang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laut. "Kakak Long yang disebutkan Gu Qingzong, apakah menurutmu dia akan membiarkanmu pergi? Lalu apalagi yang bisa dia lakukan?" Zhao Mengchen terus bertahan. Ji Fei menghancurkan jalan Suzong Longge dan aliansi seni bela diri. Perseteruan itu telah diselesaikan. Ji Fei, bukankah aliansi seni bela diri bagian dari Balai Naga Anda? Itu hanya namanya saja. Aliansi seni bela diri yang sebenarnya telah lama memburuk dan sekarang dikendalikan oleh saudara Long. King Chang menatap Ji Fei dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Dia tidak bisa pergi kemanapun kecuali dia memberiku seorang cucu." "Haha, Ji Fei, aku akan menunggumu selama setengah bulan. Mengenai apakah aku bisa memenuhi keinginan ibumu, aku tidak peduli." Setelah King Chang selesai berbicara, dia tertawa dan pergi. Bab 1074 Anak yang Baik, bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada saya? Villa Hui Cui Yuan. Zhao Mengchen duduk di sofa dengan kedua kakinya dilipat bersama dan kedua tangannya dilipat di depannya. Berdiri di depannya adalah Li Ruoxi, Huo Lei, Seng Lingyun, Angel, Feng Huang, Julie, Oda Miki, Kawashima Keiko, dan Ansi Lixiang. Tatapan mata Zhao Mengchen menyapu wajah para wanita itu, dan akhirnya tertuju pada wajah Ji Fei. "Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?" Meski nadanya tenang, tidak ada ruang untuk keraguan. Wajah Ji Fei menjadi pucat dan masam saat itu, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Para wanita di tempat kejadian tidak tahu apa yang tengah terjadi, dan mereka semua menatap Ji Fei dengan pandangan bertanya di mata mereka. "Bu, sudah, tidak bisakah aku tidak pergi saja?" Ji Fei hanya bisa menatap Zhao Mengchen dan berkata tanpa malu-malu. Zhao Mengchen mengangkat alisnya, "Apakah kamu yakin tidak ingin pergi?" Ji Fei mengangguk, "Aku benar-benar tidak akan pergi. Sama sekali tidak." Zhao Mengchen mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Ji Fei segera berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membantu Zhao Mengchen. "Bu, ibu pasti juga lelah. Naiklah ke atas dan istirahatlah." "Wah," Zhao Mengchen menepuk tangan Ji Fei dan berkata, "Aku percaya padamu jika kau bilang tidak akan pergi, tapi kau harus berjanji satu hal padaku." "Baiklah, aku harus menyetujui permintaan ibuku." Zhao Mengchen mengedipkan matanya yang berbentuk almond ke arah Ji Fei. "Anak baik, aku sudah memikirkan apa yang aku ingin kamu lakukan. Kamu bisa mengatakannya, selama setengah bulan ke depan, kamu dan Ruoxi harus tinggal di kamar dan tidak keluar. Tetaplah bersama setiap hari dan lakukan sesuatu untuk membuat bayi. Jika kamu berhasil, masalah ini akan selesai." Ji Fei, Li Ruoxi hampir merangkak ke tanah karena malu. Ibu mertua ini terlalu jahat. Bagaimana dia bisa menuntut ini dari putra dan menantunya, dan mengajukan permintaan seperti itu di depan orang luar? Bukankah akan sangat memalukan? Wanita-wanita lainnya juga memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka,
sebagian dengan rasa iri dan sebagian dengan perasaan campur aduk. Ji Fei, mengapa kamu tidak mau setuju? Zhao Mengchen melihat kedua orang itu terdiam dan tampak tidak bisa berkata apa-apa di wajah mereka, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Ji Fei segera menggelengkan kepalanya, tidak, tentu saja kami mendengarkan ibu, tetapi kami punya masalah. Apa masalahnya? Ruosi tidak nyaman 2 hari ini. Ji Fei terus melirik Li Ruosi. Li Ruosi langsung bereaksi, dan langsung berkata dengan wajah memerah, iya, Bu, aku tidak bisa bergerak selama 2 hari ini, dan punggungku sakit. Ji Fei dan Li Ruosi saling memandang dengan penuh semangat, menyemangati satu sama lain dalam hati. Namun Zhao Mengchen menjentikkan jarinya dan berkata, itu mudah. Ji Fei dan Li Ruosi tercengang. Sebelum mereka sempat bertanya, Zhao Mengchen menatap Huo Lei dan berkata, mulai hari ini, kamu akan tidur dengan Ji Fei dan memberiku seorang cucu. Ibu, apa katamu? Huo Lei merasa seperti hampir tersambar petir. Itu pernyataan yang terlalu berani. Ji Fei dan Li Ruosi adalah pasangan suami istri, dan saya adalah saudara perempuan Ji Fei. Bukankah ini membingungkan? Bagaimana itu mungkin? Huo Lei juga seorang wanita yang sombong dan memiliki banyak pelamar. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi simpanan? Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menolak untuk setuju. Zhao Mengchen mengabaikan gelengan kepala Huo Lei dan menatap Seng Lingyun. Jika Huo Lei tidak setuju, maka giliranmu. Aku yakin Xiao Hongyan akan lebih senang dan lebih tertarik pada masalah ini. Wajah Seng Lingyun tiba-tiba memerah sampai ke lehernya. Dia menyukai Ji Fei dan telah merayu Ji Fei. Tetapi jika Anda menyetujuinya, itu akan sangat tidak etis dan bahkan citra Anda sendiri akan runtuh. Dia segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Bibi, ini tidak akan berhasil, ini benar-benar tidak akan berhasil. Zhao Mengchen menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Kalau begitu biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang bisa melakukannya. Sambil bicara, dia memandang wanita lainnya. Semua orang menundukkan kepala. Bahkan Julie, yang ceria dan mudah bergaul, tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Ini masalah karakter. Zhao Mengchen melihat tidak ada seorang pun yang berbicara, dan akhirnya menatap Ji Fei dan Li Ruosi. Tidak ada seorang pun yang setuju memberiku seorang cucu. Bu, bukankah ini yang seharusnya dilakukan menantu perempuanmu? Ji Fei cepat-cepat berkata sambil tersenyum. Zhao Mengchen mengangguk. Benar. Kalau begitu, sebaiknya kau tetap di sini saja. Bagaimana kalau pergi ke kota naga, gunung naga, atau balai naga? Bukannya aku tidak mengizinkanmu pergi. Tetapi tidak ada yang membantumu mewujudkan keinginanmu. Jadi kau tidak bisa pergi. Ah, Ji Fei berseru kaget. Tampaknya sang ibu tahu bahwa orang-orang ini tidak akan setuju. Jadi dia mengajukan pertanyaan ini dengan sengaja untuk memaksa semua orang agar tidak setuju. Hasil akhirnya adalah saya tidak bisa memberinya cucu dan tidak bisa pergi ke sana. Padahal sebenarnya dia tidak mau pergi, bahkan enggan pergi. Tetapi memikirkan Kincang, dia tahu dia harus pergi. Sekarang, aku sedang dijebak oleh ibuku sendiri. Dia penuh dengan kepahitan dan wajahnya penuh dengan kekecewaan. Li Ruosi kini mengerti dan segera menatap Zhao Mengchen. Ibu, apa yang ibu katakan? Ji Fei akan pergi ke Longtang. Zhao Mengchen menghela napas. Benar sekali, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku pergi kali ini. Aku khawatir kamu akan menjadi janda dan aku tidak akan bisa punya cucu. Jadi aku memaksamu untuk bersama Ji Fei. Setelah berkata demikian, ia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari matanya. Wajahnya menampakkan kekecewaan dan kesakitan yang amat dalam. Hati Li Ruosi menegang.
Dia pun meraih Ji Fei, kamu tidak boleh pergi. Ya, kamu tidak diizinkan pergi. Seng Lingyun dan wanita lainnya juga mengikuti. Ji Fei bahkan lebih terdiam. Senyum puas tersungging di bibir Zhao Mengchen. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Apa solusinya? Semua wanita memandang Zhao Mengchen. Zhao Mengchen duduk tegak. Satu cara adalah dengan menjaga Ji Fei setiap hari, dan lebih baik lagi dengan menjatuhkannya ke tempat tidur, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk pergi. Cara lainnya adalah dengan membuat Ji Fei dan Li Ruoxi tetap di kamar, tidak berpisah sedetik pun. Wanita itu terdiam. Wajah Ji Fei penuh dengan kesengsaraan. Hasil dari kedua cara ini sudah pasti saya akan memberi ibu saya seorang cucu. Ini memaksa diriku dan Li Ruoxi untuk punya anak. Wajah Li Ruoxi langsung dipenuhi dengan segala macam kerumitan, dan dia dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan yang tak terlukiskan. Wanita lainnya memandang Li Ruoxi dan menyemangatinya, karena pilihan terakhir adalah satu-satunya. Tetapi wajah Li Ruoxi begitu merah hingga air seakan hendak menetes keluar. Aku tidak bisa mengurus Ji Fei sendirian. Ledakan, mendengar Li Ruoxi berkata demikian. Para wanita di tempat kejadian tercengang. Kemudian wajah mereka memerah. Ji Fei mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya dengan malu. Kenapa kita tidak pergi bersama saja? Li Ruoxi memandang Seng Lingyun, Huo Lei dan yang lainnya untuk berdiskusi. Desir, semua wanita tersipu, dan kemudian, saya punya sesuatu yang harus dilakukan. Mereka semua menemukan alasan untuk melarikan diri. Hal ini tidak dapat disetujui. Li Ruoxi berlari kembali ke kamarnya sendirian. Fiu, Zhao Mengchen tertawa lagi, lalu berdiri dan menepuk bahu Ji Fei. Anak baik, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Ji Fei tercengang, bersambung.